Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Ada Karno sebagai kepala keluarga, Ayu istrinya, dan Yuli yang merupakan anaknya. Namun di tengah keharmonisan itu, Ayu mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan dia menyadari ada seseorang yang telah menyantetnya. Melihat hal itu, Karno langsung membawa anaknya ke dalam kamar, sedangkan dia sendiri akan menghadapi istrinya. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya dan inilah yang terjadi. Para polisi yang mendapat laporan segera datang ke TKP kejadian dan membangunkan Yuli yang pingsan di dalam kamar, di mana mereka sangat terkejut begitu melihat orang tua Yuli telah meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Tak lama datang seorang wanita bernama Ambar yang mengaku sebagai istri dari Karno. Alih-alih perhatian kepada Yuli, dia justru sangat marah dan menghinanya sebagai anak selingkuhan. 20 tahun kemudian sejak kejadian tersebut, kini Yuli tinggal bersama keluarga Ambar. Namun terlihat Yuli yang merupakan anggota keluarganya malah diperlakukan seperti pembantu. Laras yang merupakan anak Bu Ambar juga selalu memarahinya. Akan tetapi Ambar selalu acuh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yuli. Udah jam segini loh, dari tadi ngapain aja sih? Masih panas beko. Suami Laras yang bernama Rudy pun hanya diam tak membela Yuli. Bahkan anak-anaknya yang terlihat baik justru tak berkomentar apapun dengan perlakuan-perlakuan keluarganya. Dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, Tika adalah satu-satunya yang rajin beribadah dan taat beragama. Hari itu ia pergi ke surau untuk mengaji bersama Pak Ustadz. Rumahnya udah lama kosong. Ya mana gelapnya. Lalu di malam harinya saat Tika pulang ke rumah, ia memarahi adiknya yang selalu melakukan permainan pemanggilan setan. Di sana ada Yuli yang akan membasuh Ambar. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan dan menarik tubuh Yuli sembari berkata, Tika manggil ibu dulu. Kak Tika cepet kak. Pak ibumu layak mati. Lalu Laras juga datang ke dalam kamar. Namun karena keadaan ibunya sudah semakin parah, hingga dia pun meninggal dunia dengan menatap tajam ke arah Yuli. Keesokan harinya acara pemakaman Ambar akan dilaksanakan. Seperti biasa Yuli diperlakukan seperti pembantu. Dia yang harus mondar-mandir mengurusi semua keperluan rumah. Namun saat akan ikut memandikan jenazahnya, justru Laras mengusirnya dan Tika hanya terdiam karena tak bisa membela bibinya itu. Kamu ngapain di sini? Sana keluar. Lalu setelah dimandikan, Pak Ustadz menyuruh anggota keluarganya untuk mencium almarhumah. Lalu saat giliran Yuli, ia kembali teringat dengan perlakuan-perlakuan Ibu Ambar terhadapnya. Hingga saat Yuli akan menciumnya, justru dia melihat bahwa Ambar masih hidup dan hal itu membuatnya berteriak. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras sabar bu, sabar. Astagfirullahaladzim, Neng. Sebelum jenazahnya dimakamkan, Laras kembali teringat dengan masa kecilnya yang menunggu bapaknya pulang ke rumah. Sedangkan bapaknya sedang hidup bersama Yuli dan ibunya, dan hal itulah yang membuat mereka selalu memperlakukan Yuli dengan tidak baik. Isu bahwa Yuli adalah anak selingkuhan sudah menyebar ke penduduk desa, dan dia pun mulai mendapat perlakuan-perlakuan tidak enak dari ibu-ibu tetangga. Bahkan saat kerja di toko pun, Yuli tetap mendapatkan perlakuan kasar dari Laras. Biar semua orang tahu dia siapa. Udah. Jangan mentang-mentang sekarang ibu udah gak ada terus kamu berani sama saya udah ngelawan ya. Ternyata tidak hanya Yuli, Rudy pun yang merupakan suaminya kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari istrinya itu. Dia mengaku tak berani melawan karena selama ini telah numpang hidup pada istrinya. Di sisi lain ada pria baik bernama Yono.
Dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Yuli. Hari itu Yuli meminta tolong kepadanya untuk mengantar ke sebuah tempat, di mana ternyata Yuli mendatangi seorang dukun yang ia kenal, berniat mencari pertolongan untuk menghabisi keluarga Bu Ambar. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Kamu sudah siap dengan resikonya. Dan ternyata kematian Bu Ambar disebabkan santet yang dikirim oleh Yuli. Hari itu dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk membantunya menghabisi keluarga Ambar. Namun kali ini santet yang akan dilakukan memiliki resiko yang sangat berbahaya, karena jika gagal akan berbalik ke tubuh Yuli. Syarat yang harus dilakukan adalah menggunakan mayat yang baru saja dikubur sebelum 40 hari, dan akan lebih baik jika mayat itu adalah anggota keluarga. Santet itu sangat berbahaya dan mematikan. Dan proses perjanjian pun dilakukan. Malam harinya Yuli bersama Yono menggali kuburan almarhumah Bu Ambar. Mereka kemudian membawa mayat itu ke hadapan Mbah Setio dan ritual selanjutnya pun dimulai. Untuk melakukan santetnya Yuli harus menulis setiap nama calon korban, lalu mati dalam keadaan apa, dan tulisan itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat. Hal itu harus Yuli lakukan sebelum mayatnya membusuk. Untuk mendukung agar rencana ini berjalan dengan lancar, ia harus memastikan bahwa calon korban adalah orang yang ingkar beragama, karena setan sangat menyukai hal itu. Dan jika Yuli tidak melakukan dengan cepat, maka bisa saja santet itu akan berbalik ke tubuhnya. Sementara itu di rumah, Tika yang sedang melaksanakan sholat tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu tak lama datang bola api yang membuat kaca kamarnya pecah, disertai ulat hitam dan foto keluarganya yang jatuh. Ia pun segera mengeceknya, namun tak sengaja kakinya malah menginjak pecahan kaca. Setelah itu Tika mendengar panggilan dari kamar neneknya, dan saat ingin mengeceknya, inilah yang terjadi. Lalu tak lama datang Yuli. Bukannya kaget, dia justru tersenyum karena rencananya telah berjalan dengan lancar. Di pagi harinya Tika menceritakan kejadian-kejadian semalam. Begitu juga dengan adiknya yang yakin bahwa itu arwah neneknya. Sebab kemarin ia bertemu dengan neneknya yang mengatakan tubuhnya merasa sakit dan kedinginan. Kak Toma sakit, tapi Tika beneran ngerasa ada yang gak beres, Bu. Dari kejadian-kejadian aneh itulah Tika mengusulkan untuk mengadakan pengajian nanti malam dan berniat menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya arwah gentayangan, karena ketika orang meninggal datang dengan wujud aslinya, maka sudah pasti itu adalah jin. Singkat cerita, acara pengajian pun dilaksanakan. Namun di tengah-tengah pengajian itu tiba-tiba Tika mengalami ilusi. Seakan-akan ia masuk ke dalam dunia lain dan melihat seluruh keluarganya berteriak kesakitan. Setelah pengajian selesai, Adit kembali memainkan pemanggilan setan. Di momen itulah dia mulai merasakan kehadiran makhluk goib yang mulai berkomunikasi dengannya. Sementara di tempat lain Yuli mulai melakukan ritualnya, dan ternyata target selanjutnya adalah Adit. Sembari membaca mantra, ia melakukan proses santet itu. Dan ya, seketika Adit merasakan kesakitan dan membenturkan kelapanya ke lemari hingga berdarah. Dan semua itu tak sengaja dilihat oleh Tika secara langsung. Setelah acara pemakaman, Yono curiga bahwa kematian Adit ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh Yuli. Tujuan awalnya ia membantu hanya karena kasihan melihatnya selama ini selalu dizolimi, bukan untuk balas dendam kepada mereka. Mendengar hal itu Yuli menjelaskan kematian itu memang akibat ritual yang dia lakukan. Dan balasan yang mereka terima sekarang itu karma.
Singkat cerita, Tika kembali mendatangi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Ia merasa ada yang berusaha mengancam keselamatan keluarganya. Pak Ustadz lalu menceritakan kisah Rasulullah yang juga pernah disihir oleh seorang wanita. Lalu turunlah surat Anas dan Al-Falaq, sehingga saat dibacakan tali-tali boli itu terputus satu persatu. Lalu Pak Ustadz memerintahkan Tika untuk sholat tahajud nanti malam, meminta ampun kepada Allah. Lindungilah kedua orang tua hamba. Di pagi harinya terjadi cekcok antara Laras dan suaminya. Rudy merasa tidak pantas jika harus langsung membuka toko karena saat ini mereka sedang berduka. Sedangkan dari kejauhan Yuli hanya tersenyum tipis menyaksikan keributan tersebut. Bukan di situ ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan gak pinter-pinter. Dibilangin ya kalau mau naruh sesuatu itu hati-hati Arudi. Ini kan jadinya Kemudian saat di toko, Laras kembali memaki-maki suaminya yang tak sengaja memecahkan barang dagangan. Lalu Yuli datang membantu Rudy sehingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Lalu Yuli sengaja memecahkan dagangan lagi untuk memancing keributan di antara mereka. Dan rencana itu berhasil membuat Rudy meluapkan seluruh emosinya. dari dulu kerjaannya cuma bisa nyusahin hidup saya aja. Udah, Gara-gara Ras. Kalian jadiin dia kayak pembantu. Padahal dia teh keluarga kamu kan? dia bukan keluarga aku. Lalu Yuli menyusul Rudy ke rumah. Dan di momen itu dia berusaha menggodanya sehingga inilah yang terjadi di antara mereka berdua. Sabar ya, A. Sementara Laras mulai khawatir dengan suaminya karena teleponnya selalu tak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup toko dan pulang ke rumah. Sementara di rumah sendiri, Yuli kembali merayu Rudy untuk meninggalkan istrinya itu dan lalu pergi bersamanya. Namun Rudy menolak dan malah menghinanya dengan mengatakan kalau Yuli itu sama dengan ibunya. Kamu seperti ibumu. Brengsek kamu ya, Rudy. Sayangnya perbuatan mereka itu tak sengaja diketahui oleh Tika yang baru aja pulang sekolah. Rudy lalu memohon kepada anaknya itu untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya, karena ia sendiri yang akan menjelaskan semuanya. Di malam harinya, Tika yang sedang sholat tahajud kembali mendapat gangguan jin yang mampu mengikuti bacaan sholatnya, sehingga membuatnya sangat ketakutan. La ilaha lahul mulku wa lahul hamdu. Sementara itu Yuli pergi mengendap-endap untuk kembali melakukan ritualnya, di mana ternyata target selanjutnya adalah Rudy. Namun kali ini ritualnya itu terganggu, karena Pak Ustadz sedang membantu doa untuk melindungi keluarga Tika, membuat Yuli justru mendapatkan serangan balik. Dengan menahan rasa takut, Yuli tetap melakukan ritualnya dan berhasil membuat Rudy kesakitan, sehingga muntah darah dan inilah yang terjadi. Saat melakukan sholat jenazah, Tika kembali masuk ke dunia lain. Dia merasa ada di sebuah pemakaman dan dikerubungi banyak serangga. Tika juga melihat seluruh jamaah menjadi setan. Setelah kejadian itu, Tika meyakinkan ibunya bahwa mereka pasti sedang disantet oleh seseorang. Ia meminta ibunya itu untuk percaya dan menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan. Keesokan harinya, Laras yang tengah bersedih malah menemukan jaket suaminya yang ada di kamar Yuli. Ia pun langsung menanyakan kepadanya dan kali ini Yuli semakin berani melawan Laras karena sudah lelah diperlakukan dengan kasar. Laras mulai curiga bahwa kematian-kematian anggota keluarganya disebabkan oleh Yuli. Karena hal itu, Laras mengusir Yuli dari rumah. Jangan-jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Di malam harinya, Yuli tak sengaja melihat Yono yang sedang berbincang dengan Tika. Ia lalu menghampirinya dan bertanya-tanya apakah dia membocorkan rahasia mereka berdua mengenai ritual-ritual yang telah dilakukan. Kemudian Yono mengatakan sudah tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Yuli. Sikap itu jelas membuat Yuli sangat marah dan menyimpan dendam kepada Yono, sehingga dia akan menjadi korban selanjutnya.
Tak lama kemudian Yono mulai mengalami gangguan-gangguan di dalam toko, di mana sosok mengerikan itu muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya Yono mati dengan cara yang mengerikan. Jaka, jangan bercanda. Keesokan paginya Laras dan Tika melihat ada kerumunan warga di depan tokonya dan saat mengecek, ia melihat Yono yang sudah tewas dengan kelapanya yang hancur. Di malam harinya Yuli kembali melakukan ritualnya dan hal aneh langsung dirasakan oleh Tika. Malam itu lampu kamar tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lalu saat ingin mencari ibunya, inilah yang terjadi. Kemudian Tika membacakan ayat kursi. Namun sosok yang merasuki ibunya itu justru bisa mengikuti bacaan tersebut yang membuatnya malah semakin ketakutan. Ia kemudian berusaha lari dan bersembunyi di kamar lainnya dan masuk ke dalam lemari. Tika lalu menghubungi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Namun belum selesai menjelaskan ibunya sudah masuk ke kamar itu. Wahwal aliyul azim. Beruntung Pak Ustadz datang menolong Tika. Mereka lalu membawa Laras ke surau untuk diruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis. Dalam perjalanan Tika curiga dengan rumah kosong yang ada di sekitar kampung itu. Ia segera mengeceknya dan melihat ada mayat neneknya yang sedang dipakai untuk sebuah ritual santet. Yuli lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa dialah yang menyebabkan semua kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, Tika sangat terkejut karena dia dengan tega menghabisi semua keluarganya. Dia ambil rumah saya, orang tua saya, hidup saya hancur. Namun dengan tegas Yuli menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya karena selama ini diperlakukan layaknya pembantu. Dan justru Bu Ambarlah yang telah menyantet kedua orang tuanya lebih dulu. Yuli menjadi semakin marah saat Tika membahas kekeluargaan. Karena selama ini saat semua keluarga menyiksanya, justru Tika hanya diam tak membela bibinya itu. Dengan penuh kekecewaan, Tika pergi untuk melihat ibunya itu ke surau. Di sisi lain para warga dan Pak Ustadz sudah mulai meruqyah. Akan tetapi sosok yang berada di tubuh Laras masih mampu melawan semua bacaan-bacaan Pak Ustadz. Hingga pada akhirnya dia pun mulai merasakan kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal uhiya ilayya ana husana nafarun minal jinn. Sementara itu Yuli juga mulai melakukan ritualnya dengan membaca mantra-mantra sembari memasukkan nama Laras ke tubuh Ambar yang sudah mulai membusuk. Di sisi lain Pak Ustadz masih terus meruqyah Laras dan hal itu membuat Yuli kesulitan untuk menyelesaikan santetnya. Susuk yang digunakan untuk menutup kulit mayat selalu patah, seiring dengan Pak Ustadz yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ambil air minum. Dan terjadilah serangan balik, membuat Yuli merasa kesakitan dan muntah darah dengan isi-isi tulang media santetnya. Melihat hal itu, Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat ruqyah dan Tika mulai mendoakan ibunya dengan ikhlas karena mungkin setelah ini ibunya tidak akan selamat. Sedangkan Yuli mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia lalu masuk ke sebuah dimensi dan diserang oleh para korban-korbannya sehingga ia pun mati mengenaskan. Sementara itu dukun yang membantu Yuli menyadari kejadian tersebut. Lalu setelah sosok itu keluar dari tubuh Laras, benar aja dia sekarat dan tak lama meninggal dunia. Singkat cerita ibunya dimakamkan berdekatan dengan yang lain, termasuk Yuli yang merupakan keluarganya. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya.
Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Ada Karno sebagai kepala keluarga, Ayu istrinya, dan Yuli yang merupakan anaknya. Namun di tengah keharmonisan itu Ayu mengalami rasa sakit yang luar biasa dan dia menyadari ada seseorang yang telah menyantetnya. Melihat hal itu, Karno langsung membawa anaknya ke dalam kamar, sedangkan dia sendiri akan menghadapi istrinya. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya dan inilah yang terjadi. Para polisi yang mendapat laporan segera datang ke TKP kejadian dan membangunkan Yuli yang pingsan di dalam kamar, di mana mereka sangat terkejut begitu melihat orang tua Yuli telah meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Tak lama datang seorang wanita bernama Ambar yang mengaku sebagai istri dari Karno. Alih-alih perhatian kepada Yuli, dia justru sangat marah dan menghinanya sebagai anak selingkuhan. 20 tahun kemudian sejak kejadian tersebut, kini Yuli tinggal bersama keluarga Ambar. Namun terlihat Yuli yang merupakan anggota keluarganya malah diperlakukan seperti pembantu. Laras yang merupakan anak Bu Ambar juga selalu memarahinya. Akan tetapi Ambar selalu acuh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yuli. Udah jam segini loh, dari tadi ngapain aja sih? Masih panas, beko. Suami Laras yang bernama Rudi pun hanya diam tak membela Yuli. Bahkan anak-anaknya yang terlihat baik justru tak berkomentar apapun dengan perlakuan-perlakuan keluarganya. Dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, Tika adalah satu-satunya yang rajin beribadah dan taat beragama. Hari itu ia pergi ke surau untuk mengaji bersama Pak Ustadz. Rumahnya udah lama kosong. Ya mana gelapnya. Lalu di malam harinya saat Tika pulang ke rumah, ia memarahi adiknya yang selalu melakukan permainan pemanggilan setan. Di sana ada Yuli yang akan membasuh Ambar. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan dan menarik tubuh Yuli sembari berkata, Tika manggil ibu dulu. Kak Tika cepet kak. Pak ibumu layak mati. Lalu Laras juga datang ke dalam kamar. Namun karena keadaan ibunya sudah semakin parah, hingga dia pun meninggal dunia dengan menatap tajam ke arah Yuli. Keesokan harinya acara pemakaman Ambar akan dilaksanakan. Seperti biasa Yuli diperlakukan seperti pembantu. Dia yang harus mondar-mandir mengurusi semua keperluan rumah. Namun saat akan ikut memandikan jenazahnya, justru Laras mengusirnya dan Tika hanya terdiam karena tak bisa membela bibinya itu. Kamu ngapain di sini? Sana keluar. Lalu setelah dimandikan, Pak Ustadz menyuruh anggota keluarganya untuk mencium almarhumah. Lalu saat giliran Yuli, ia kembali teringat dengan perlakuan-perlakuan Ibu Ambar terhadapnya. Hingga saat Yuli akan menciumnya, justru dia melihat bahwa Ambar masih hidup dan hal itu membuatnya berteriak. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras, sabar Bu, sabar. Astagfirullahaladzim, Neng. Sebelum jenazahnya dimakamkan, Laras kembali teringat dengan masa kecilnya yang menunggu bapaknya pulang ke rumah. Sedangkan bapaknya sedang hidup bersama Yuli dan ibunya, dan hal itulah yang membuat mereka selalu memperlakukan Yuli dengan tidak baik. Isu bahwa Yuli adalah anak selingkuhan sudah menyebar ke penduduk desa, dan dia pun mulai mendapat perlakuan-perlakuan tidak enak dari ibu-ibu tetangga. Bahkan saat kerja di toko pun, Yuli tetap mendapatkan perlakuan kasar dari Laras. Biar semua orang tahu dia siapa. Udah. Jangan mentang-mentang sekarang ibu udah gak ada terus kamu berani sama saya udah ngelawan ya. Ternyata tidak hanya Yuli, Rudi pun yang merupakan suaminya kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari istrinya itu. Dia mengaku tak berani melawan karena selama ini telah numpang hidup pada istrinya. Di sisi lain ada pria baik bernama Yono. Dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Yuli. Hari itu Yuli meminta tolong kepadanya untuk mengantar ke sebuah tempat, di mana ternyata Yuli mendatangi seorang dukun yang ia kenal, berniat mencari pertolongan untuk menghabisi keluarga Bu Ambar. Saya ingin keluarga ini hancur.
Seperti mereka menghancurkan hidup saya. Kamu sudah siap dengan risikonya. Dan ternyata kematian Bu Ambar disebabkan santet yang dikirim oleh Yuli. Hari itu dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk membantunya menghabisi keluarga Ambar. Namun kali ini santet yang akan dilakukan memiliki resiko yang sangat berbahaya. Karena jika gagal akan berbalik ke tubuh Yuli. Syarat yang harus dilakukan adalah menggunakan mayat yang baru saja dikubur sebelum 40 hari. Dan akan lebih baik jika mayat itu adalah anggota keluarga. Santet itu sangat berbahaya dan mematikan. Dan proses perjanjian pun dilakukan. Malam harinya Yuli bersama Yono menggali kuburan almarhumah Bu Ambar. Mereka kemudian membawa mayat itu ke hadapan Mbah Setio dan ritual selanjutnya pun dimulai. Untuk melakukan santetnya Yuli harus menulis setiap nama calon korban. Lalu mati dalam keadaan apa dan tulisan itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat. Hal itu harus Yuli lakukan sebelum mayatnya membusuk. Untuk mendukung agar rencana ini berjalan dengan lancar, ia harus memastikan bahwa calon korban adalah orang yang ingkar beragama karena setan sangat menyukai hal itu. Dan jika Yuli tidak melakukan dengan cepat, maka bisa saja santet itu akan berbalik ke tubuhnya. Sementara itu di rumah, Tika yang sedang melaksanakan sholat tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu tak lama datang bola api yang membuat kaca kamarnya pecah, disertai ulat hitam dan foto keluarganya yang jatuh. Ia pun segera mengeceknya, namun tak sengaja kakinya malah menginjak pecahan kaca. Setelah itu Tika mendengar panggilan dari kamar neneknya, dan saat ingin mengeceknya, inilah yang terjadi. Lalu tak lama datang Yuli. Bukannya kaget, dia justru tersenyum karena rencananya telah berjalan dengan lancar. Di pagi harinya Tika menceritakan kejadian-kejadian semalam. Begitu juga dengan adiknya yang yakin bahwa itu arwah neneknya. Sebab kemarin ia bertemu dengan neneknya yang mengatakan tubuhnya merasa sakit dan kedinginan. Kata Oma, sakit. Tapi Tika beneran ngerasa ada yang gak beres, Bu. Dari kejadian-kejadian aneh itulah Tika mengusulkan untuk mengadakan pengajian nanti malam dan berniat menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Karena ketika orang meninggal datang dengan wujud aslinya, maka sudah pasti itu adalah jin. Singkat cerita, acara pengajian pun dilaksanakan. Namun di tengah-tengah pengajian itu tiba-tiba Tika mengalami ilusi. Seakan-akan ia masuk ke dalam dunia lain dan melihat seluruh keluarganya berteriak kesakitan. Setelah pengajian selesai, Adit kembali memainkan pemanggilan setan. Di momen itulah dia mulai merasakan kehadiran makhluk goib yang mulai berkomunikasi dengannya. Sementara di tempat lain Yuli mulai melakukan ritualnya. Dan ternyata target selanjutnya adalah Adit. Sembari membaca mantra, ia melakukan proses santet itu. Dan ya, seketika Adit merasakan kesakitan dan membenturkan kelapanya ke lemari hingga berdarah. Dan semua itu tak sengaja dilihat oleh Tika secara langsung. Setelah acara pemakaman, Yono curiga bahwa kematian Adit ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh Yuli. Tujuan awalnya ia membantu hanya karena kasihan melihatnya selama ini selalu dizolimi, bukan untuk balas dendam kepada mereka. Mendengar hal itu Yuli menjelaskan kematian itu memang akibat ritual yang dia lakukan. Dan balasan yang mereka terima sekarang itu karma. Singkat cerita, Tika kembali mendatangi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Ia merasa ada yang berusaha mengancam keselamatan keluarganya. Pak Ustadz lalu menceritakan kisah Rasulullah yang juga pernah disihir oleh seorang wanita. Lalu turunlah surat Anas dan Al-Falaq, sehingga saat dibacakan tali-tali boli itu terputus satu persatu.
Lalu Pak Ustadz memerintahkan Tika untuk sholat tahajud nanti malam, meminta ampun kepada Allah. Lindungilah kedua orang tua hamba. Di pagi harinya terjadi cekcok antara Laras dan suaminya. Rudy merasa tidak pantas jika harus langsung membuka toko karena saat ini mereka sedang berduka. Sedangkan dari kejauhan Yuli hanya tersenyum tipis menyaksikan keributan tersebut. Bukan di situ ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan nggak pinter-pinter. Dibilangin ya kalau mau naruh sesuatu itu hati-hati, Arudi. Ini kan jadinya Kemudian saat di toko, Laras kembali memaki-maki suaminya yang tak sengaja memecahkan barang dagangan. Lalu Yuli datang membantu Rudy sehingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Lalu Yuli sengaja memecahkan dagangan lagi untuk memancing keributan di antara mereka. Dan rencana itu berhasil membuat Rudy meluapkan seluruh emosinya. dari dulu kerjaannya cuma bisa nyusahin hidup saya aja. Udah, Gara-gara Ras. Kalian jadiin dia kayak pembantu. Padahal dia teh keluarga kamu kan? dia bukan keluarga aku. Lalu Yuli menyusul Rudy ke rumah. Dan di momen itu dia berusaha menggodanya sehingga inilah yang terjadi di antara mereka berdua. Sabar ya, A. Sementara Laras mulai khawatir dengan suaminya karena teleponnya selalu tak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup toko dan pulang ke rumah. Sementara di rumah sendiri Yuli kembali merayu Rudy untuk meninggalkan istrinya itu dan lalu pergi bersamanya. Namun Rudy menolak dan malah menghinanya dengan mengatakan kalau Yuli itu sama dengan ibunya. Kamu seperti ibumu. Brengsek kamu ya, Rudi. Sayangnya perbuatan mereka itu tak sengaja diketahui oleh Tika yang baru aja pulang sekolah. Rudy lalu memohon kepada anaknya itu untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya, karena ia sendiri yang akan menjelaskan semuanya. Di malam harinya Tika yang sedang sholat tahajud kembali mendapat gangguan jin yang mampu mengikuti bacaan sholatnya, sehingga membuatnya sangat ketakutan. La ilaha lahul mulku wa lahul hamdu. Sementara itu Yuli pergi mengendap-endap untuk kembali melakukan ritualnya, di mana ternyata target selanjutnya adalah Rudy. Namun kali ini ritualnya itu terganggu, karena Pak Ustadz sedang membantu doa untuk melindungi keluarga Tika, membuat Yuli justru mendapatkan serangan balik. Dengan menahan rasa takut Yuli tetap melakukan ritualnya dan berhasil membuat Rudy kesakitan sehingga muntah darah dan inilah yang terjadi. Saat melakukan sholat jenazah Tika kembali masuk ke dunia lain. Dia merasa ada di sebuah pemakaman dan dikerubungi banyak serangga. Tika juga melihat seluruh jamaah menjadi setan. Setelah kejadian itu Tika meyakinkan ibunya bahwa mereka pasti sedang disantet oleh seseorang. Ia meminta ibunya itu untuk percaya dan menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan. Keesokan harinya Laras yang tengah bersedih malah menemukan jaket suaminya yang ada di kamar Yuli. Ia pun langsung menanyakan kepadanya dan kali ini Yuli semakin berani melawan Laras karena sudah lelah diperlakukan dengan kasar. Laras mulai curiga bahwa kematian-kematian anggota keluarganya disebabkan oleh Yuli. Karena hal itu, Laras mengusir Yuli dari rumah. Jangan-jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Di malam harinya Yuli tak sengaja melihat Yono yang sedang berbincang dengan Tika. Ia lalu menghampirinya dan bertanya-tanya apakah dia membocorkan rahasia mereka berdua mengenai ritual-ritual yang telah dilakukan. Kemudian Yono mengatakan sudah tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Yuli. Sikap itu jelas membuat Yuli sangat marah dan menyimpan dendam kepada Yono, sehingga dia akan menjadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian Yono mulai mengalami gangguan-gangguan di dalam toko, di mana sosok mengerikan itu muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya Yono mati dengan cara yang mengerikan. Jaka, jangan bercanda.
Keesokan paginya Laras dan Tika melihat ada kerumunan warga di depan tokonya. Dan saat mengecek, ia melihat Yono yang sudah tewas dengan kelapanya yang hancur. Di malam harinya Yuli kembali melakukan ritualnya. Dan hal aneh langsung dirasakan oleh Tika. Malam itu lampu kamar tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lalu saat ingin mencari ibunya, inilah yang terjadi. Kemudian Tika membacakan ayat kursi. Namun sosok yang merasuki ibunya itu justru bisa mengikuti bacaan tersebut yang membuatnya malah semakin ketakutan. Ia kemudian berusaha lari dan bersembunyi di kamar lainnya dan masuk ke dalam lemari. Tika lalu menghubungi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Namun belum selesai menjelaskan ibunya sudah masuk ke kamar itu. Wahwal aliyul azim. Beruntung Pak Ustadz datang menolong Tika. Mereka lalu membawa Laras ke surau untuk diruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis. Dalam perjalanan Tika curiga dengan rumah kosong yang ada di sekitar kampung itu. Ia segera mengeceknya dan melihat ada mayat neneknya yang sedang dipakai untuk sebuah ritual santet. Yuli lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa dialah yang menyebabkan semua kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, Tika sangat terkejut karena dia dengan tega menghabisi semua keluarganya. Dia ambil rumah saya, orang tua saya, hidup saya hancur. Namun dengan tegas Yuli menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya karena selama ini diperlakukan layaknya pembantu. Dan justru Bu Ambarlah yang telah menyantet kedua orang tuanya lebih dulu. Yuli menjadi semakin marah saat Tika membahas kekeluargaan. Karena selama ini saat semua keluarga menyiksanya, justru Tika hanya diam tak membela bibinya itu. Dengan penuh kekecewaan, Tika pergi untuk melihat ibunya itu ke surau. Di sisi lain para warga dan Pak Ustadz sudah mulai meruqyah. Akan tetapi sosok yang berada di tubuh Laras masih mampu melawan semua bacaan-bacaan Pak Ustadz. Hingga pada akhirnya dia pun mulai merasakan kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal uhiya ilayya anna husana nafaran minal jinn. Sementara itu Yuli juga mulai melakukan ritualnya dengan membaca mantra-mantra sembari memasukkan nama Laras ke tubuh Ambar yang sudah mulai membusuk. Di sisi lain Pak Ustadz masih terus meruqyah Laras dan hal itu membuat Yuli kesulitan untuk menyelesaikan santetnya. Susuk yang digunakan untuk menutup kulit mayat selalu patah, seiring dengan Pak Ustadz yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ambil air minum. Dan terjadilah serangan balik, membuat Yuli merasa kesakitan dan muntah darah dengan isi-isi tulang media santetnya. Melihat hal itu, Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat ruqyah dan Tika mulai mendoakan ibunya dengan ikhlas karena mungkin setelah ini ibunya tidak akan selamat. Sedangkan Yuli mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia lalu masuk ke sebuah dimensi dan diserang oleh para korban-korbannya sehingga ia pun mati mengenaskan. Sementara itu dukun yang membantu Yuli menyadari kejadian tersebut. Lalu setelah sosok itu keluar dari tubuh Laras, benar aja dia sekarat dan tak lama meninggal dunia. Singkat cerita ibunya dimakamkan berdekatan dengan yang lain, termasuk Yuli yang merupakan keluarganya. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Ada Karno sebagai kepala keluarga, Ayu istrinya, dan Yuli yang merupakan anaknya. Namun di tengah keharmonisan itu Ayu mengalami rasa sakit yang luar biasa dan dia menyadari ada seseorang yang telah menyantetnya.
Melihat hal itu, Karno langsung membawa anaknya ke dalam kamar, sedangkan dia sendiri akan menghadapi istrinya. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya dan inilah yang terjadi. Para polisi yang mendapat laporan segera datang ke TKP kejadian dan membangunkan Yuli yang pingsan di dalam kamar, di mana mereka sangat terkejut begitu melihat orang tua Yuli telah meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Tak lama datang seorang wanita bernama Ambar yang mengaku sebagai istri dari Karno. Alih-alih perhatian kepada Yuli, dia justru sangat marah dan menghinanya sebagai anak selingkuhan. 20 tahun kemudian sejak kejadian tersebut, kini Yuli tinggal bersama keluarga Ambar. Namun terlihat Yuli yang merupakan anggota keluarganya malah diperlakukan seperti pembantu. Laras yang merupakan anak Bu Ambar juga selalu memarahinya. Akan tetapi Ambar selalu acuh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yuli. Udah jam segini loh, dari tadi ngapain aja sih? Masih panas, beko. Suami Laras yang bernama Rudi pun hanya diam tak membela Yuli. Bahkan anak-anaknya yang terlihat baik justru tak berkomentar apapun dengan perlakuan-perlakuan keluarganya. Dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, Tika adalah satu-satunya yang rajin beribadah dan taat beragama. Hari itu ia pergi ke surau untuk mengaji bersama Pak Ustadz. Rumahnya udah lama kosong. Ya mana gelapnya. Lalu di malam harinya saat Tika pulang ke rumah, ia memarahi adiknya yang selalu melakukan permainan pemanggilan setan. Di sana ada Yuli yang akan membasuh Ambar. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan dan menarik tubuh Yuli sembari berkata, Tika panggil ibu dulu. Kak Tika cepet, Kak. Pak ibumu layak mati. Lalu Laras juga datang ke dalam kamar. Namun karena keadaan ibunya sudah semakin parah, hingga dia pun meninggal dunia dengan menatap tajam ke arah Yuli. Keesokan harinya acara pemakaman Ambar akan dilaksanakan. Seperti biasa Yuli diperlakukan seperti pembantu. Dia yang harus mondar-mandir mengurusi semua keperluan rumah. Namun saat akan ikut memandikan jenazahnya, justru Laras mengusirnya dan Tika hanya terdiam karena tak bisa membela bibinya itu. Kamu ngapain di sini? Sana keluar. Lalu setelah dimandikan, Pak Ustadz menyuruh anggota keluarganya untuk mencium almarhumah. Lalu saat giliran Yuli, ia kembali teringat dengan perlakuan-perlakuan Ibu Ambar terhadapnya. Hingga saat Yuli akan menciumnya, justru dia melihat bahwa Ambar masih hidup dan hal itu membuatnya berteriak. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras, sabar, Bu, sabar. Astagfirullahaladzim, Neng. Sebelum jenazahnya dimakamkan, Laras kembali teringat dengan masa kecilnya yang menunggu bapaknya pulang ke rumah. Sedangkan bapaknya sedang hidup bersama Yuli dan ibunya, dan hal itulah yang membuat mereka selalu memperlakukan Yuli dengan tidak baik. Isu bahwa Yuli adalah anak selingkuhan sudah menyebar ke penduduk desa, dan dia pun mulai mendapat perlakuan-perlakuan tidak enak dari ibu-ibu tetangga. Bahkan saat kerja di toko pun, Yuli tetap mendapatkan perlakuan kasar dari Laras. Biar semua orang tahu dia siapa. Udah. Jangan mentang-mentang sekarang ibu udah gak ada terus kamu berani sama saya udah gak lawan dia. Ternyata tidak hanya Yuli, Rudi pun yang merupakan suaminya kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari istrinya itu. Dia mengaku tak berani melawan karena selama ini telah numpang hidup pada istrinya. Di sisi lain ada pria baik bernama Yono. Dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Yuli. Hari itu Yuli meminta tolong kepadanya untuk mengantar ke sebuah tempat, di mana ternyata Yuli mendatangi seorang dukun yang ia kenal, berniat mencari pertolongan untuk menghabisi keluarga Bu Ambar. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Kamu sudah siap dengan resikonya. Dan ternyata kematian Bu Ambar disebabkan santet yang dikirim oleh Yuli. Hari itu dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk membantunya menghabisi keluarga Ambar. Namun kali ini santet yang akan dilakukan memiliki resiko yang sangat berbahaya, karena jika gagal akan berbalik ke tubuh Yuli.
Syarat yang harus dilakukan adalah menggunakan mayat yang baru saja dikubur sebelum 40 hari dan akan lebih baik jika mayat itu adalah anggota keluarga. Santet itu sangat berbahaya dan mematikan. Dan proses perjanjian pun dilakukan. Malam harinya Yuli bersama Yono menggali kuburan almarhumah Bu Ambar. Mereka kemudian membawa mayat itu ke hadapan Mbah Setio dan ritual selanjutnya pun dimulai. Untuk melakukan santetnya, Yuli harus menulis setiap nama calon korban, lalu mati dalam keadaan apa, dan tulisan itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat. Hal itu harus Yuli lakukan sebelum mayatnya membusuk. Untuk mendukung agar rencana ini berjalan dengan lancar, ia harus memastikan bahwa calon korban adalah orang yang ingkar beragama karena setan sangat menyukai hal itu. Dan jika Yuli tidak melakukan dengan cepat, maka bisa saja santet itu akan berbalik ke tubuhnya. Sementara itu di rumah, Tika yang sedang melaksanakan sholat tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu tak lama datang bola api yang membuat kaca kamarnya pecah, disertai ulat hitam dan foto keluarganya yang jatuh. Ia pun segera mengeceknya, namun tak sengaja kakinya malah menginjak pecahan kaca. Setelah itu Tika mendengar panggilan dari kamar neneknya, dan saat ingin mengeceknya, inilah yang terjadi. Lalu tak lama datang Yuli. Bukannya kaget, dia justru tersenyum karena rencananya telah berjalan dengan lancar. Di pagi harinya Tika menceritakan kejadian-kejadian semalam. Begitu juga dengan adiknya yang yakin bahwa itu arwah neneknya. Sebab kemarin ia bertemu dengan neneknya yang mengatakan tubuhnya merasa sakit dan kedinginan. Kata Oma, sakit. Tapi Tika beneran ngerasa ada yang gak beres, Bu. Dari kejadian-kejadian aneh itulah Tika mengusulkan untuk mengadakan pengajian nanti malam dan berniat menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Karena ketika orang meninggal datang dengan wujud aslinya, maka sudah pasti itu adalah jin. Singkat cerita, acara pengajian pun dilaksanakan. Namun di tengah-tengah pengajian itu tiba-tiba Tika mengalami ilusi. Seakan-akan ia masuk ke dalam dunia lain dan melihat seluruh keluarganya berteriak kesakitan. Setelah pengajian selesai, Adit kembali memainkan pemanggilan setan. Di momen itulah dia mulai merasakan kehadiran makhluk goib yang mulai berkomunikasi dengannya. Sementara di tempat lain Yuli mulai melakukan ritualnya. Dan ternyata target selanjutnya adalah Adit. Sembari membaca mantra, ia melakukan proses santet itu. Dan ya, seketika Adit merasakan kesakitan dan membenturkan kelapanya ke lemari hingga berdarah. Dan semua itu tak sengaja dilihat oleh Tika secara langsung. Setelah acara pemakaman, Yono curiga bahwa kematian Adit ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh Yuli. Tujuan awalnya ia membantu hanya karena kasihan melihatnya selama ini selalu dizolimi, bukan untuk balas dendam kepada mereka. Mendengar hal itu, Yuli menjelaskan kematian itu memang akibat ritual yang dia lakukan. Dan balasan yang mereka terima sekarang itu karma. Singkat cerita, Tika kembali mendatangi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Ia merasa ada yang berusaha mengancam keselamatan keluarganya. Pak Ustadz lalu menceritakan kisah Rasulullah yang juga pernah disihir oleh seorang wanita. Lalu turunlah surat Anas dan Al-Falaq, sehingga saat dibacakan tali-tali boli itu terputus satu persatu. Lalu Pak Ustadz memerintahkan Tika untuk sholat tahajud nanti malam, meminta ampun kepada Allah. Lindungilah kedua orang tua hamba. Di pagi harinya terjadi cekcok antara Laras dan suaminya. Rudi merasa tidak pantas jika harus langsung membuka toko karena saat ini mereka sedang berduka.
Sedangkan dari kejauhan Yuli hanya tersenyum tipis menyaksikan keributan tersebut. Bukan di situ ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan nggak pinter-pinter. Dibilangin ya kalau mau naruh sesuatu itu hati-hati Arudi. Ini kan jadinya Kemudian saat di toko, Laras kembali memaki-maki suaminya yang tak sengaja memecahkan barang dagangan. Lalu Yuli datang membantu Rudy sehingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Lalu Yuli sengaja memecahkan dagangan lagi untuk memancing keributan di antara mereka. Dan rencana itu berhasil membuat Rudy meluapkan seluruh emosinya. dari dulu kerjaannya cuma bisa nyusahin hidup saya aja. Udah Ras, kalian jadiin dia kayak pembantu. Padahal dia teh keluarga kamu kan? Dia bukan keluarga aku. Lalu Yuli menyusul Rudy ke rumah. Dan di momen itu dia berusaha menggodanya sehingga inilah yang terjadi di antara mereka berdua. Sabar ya, A. Sementara Laras mulai khawatir dengan suaminya karena teleponnya selalu tak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup toko dan pulang ke rumah. Sementara di rumah sendiri Yuli kembali merayu Rudy untuk meninggalkan istrinya itu dan lalu pergi bersamanya. Namun Rudy menolak dan malah menghinanya dengan mengatakan kalau Yuli itu sama dengan ibunya. Kamu seperti ibumu. Brengsek kamu ya, Rudi. Sayangnya perbuatan mereka itu tak sengaja diketahui oleh Tika yang baru aja pulang sekolah. Rudy lalu memohon kepada anaknya itu untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya, karena ia sendiri yang akan menjelaskan semuanya. Di malam harinya Tika yang sedang sholat tahajud kembali mendapat gangguan jin yang mampu mengikuti bacaan sholatnya, sehingga membuatnya sangat ketakutan. La ilaha lahul mulku wa lahul hamdu. Sementara itu Yuli pergi mengendap-endap untuk kembali melakukan ritualnya, di mana ternyata target selanjutnya adalah Rudy. Namun kali ini ritualnya itu terganggu, karena Pak Ustadz sedang membantu doa untuk melindungi keluarga Tika, membuat Yuli justru mendapatkan serangan balik. Dengan menahan rasa takut Yuli tetap melakukan ritualnya dan berhasil membuat Rudy kesakitan sehingga muntah darah dan inilah yang terjadi. Saat melakukan sholat jenazah Tika kembali masuk ke dunia lain. Dia merasa ada di sebuah pemakaman dan dikerubungi banyak serangga. Tika juga melihat seluruh jamaah menjadi setan. Setelah kejadian itu Tika meyakinkan ibunya bahwa mereka pasti sedang disantet oleh seseorang. Ia meminta ibunya itu untuk percaya dan menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan. Keesokan harinya Laras yang tengah bersedih malah menemukan jaket suaminya yang ada di kamar Yuli. Ia pun langsung menanyakan kepadanya dan kali ini Yuli semakin berani melawan Laras karena sudah lelah diperlakukan dengan kasar. Laras mulai curiga bahwa kematian-kematian anggota keluarganya disebabkan oleh Yuli. Karena hal itu, Laras mengusir Yuli dari rumah. Jangan-jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Di malam harinya Yuli tak sengaja melihat Yono yang sedang berbincang dengan Tika. Ia lalu menghampirinya dan bertanya-tanya apakah dia membocorkan rahasia mereka berdua mengenai ritual-ritual yang telah dilakukan. Kemudian Yono mengatakan sudah tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Yuli. Sikap itu jelas membuat Yuli sangat marah dan menyimpan dendam kepada Yono, sehingga dia akan menjadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian Yono mulai mengalami gangguan-gangguan di dalam toko, di mana sosok mengerikan itu muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya Yono mati dengan cara yang mengerikan. Jaka, jangan bercanda. Keesokan paginya Laras dan Tika melihat ada kerumunan warga di depan tokonya dan saat mengecek, ia melihat Yono yang sudah tewas dengan kelapanya yang hancur. Di malam harinya Yuli kembali melakukan ritualnya dan hal aneh langsung dirasakan oleh Tika. Malam itu lampu kamar tiba-tiba mati dengan sendirinya.
Lalu saat ingin mencari ibunya, inilah yang terjadi. Kemudian Tika membacakan ayat kursi. Namun sosok yang merasuki ibunya itu justru bisa mengikuti bacaan tersebut yang membuatnya malah semakin ketakutan. Ia kemudian berusaha lari dan bersembunyi di kamar lainnya dan masuk ke dalam lemari. Tika lalu menghubungi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Namun belum selesai menjelaskan ibunya sudah masuk ke kamar itu. Wahwal aliyul azim. Beruntung Pak Ustadz datang menolong Tika. Mereka lalu membawa Laras ke surau untuk diruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis. Dalam perjalanan Tika curiga dengan rumah kosong yang ada di sekitar kampung itu. Ia segera mengeceknya dan melihat ada mayat neneknya yang sedang dipakai untuk sebuah ritual santet. Yuli lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa dialah yang menyebabkan semua kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, Tika sangat terkejut karena dia dengan tega menghabisi semua keluarganya. Dia ambil rumah saya, orang tua saya, hidup saya hancur. Namun dengan tegas Yuli menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya karena selama ini diperlakukan layaknya pembantu. Dan justru Bu Ambarlah yang telah menyantet kedua orang tuanya lebih dulu. Yuli menjadi semakin marah saat Tika membahas kekeluargaan. Karena selama ini saat semua keluarga menyiksanya, justru Tika hanya diam tak membela bibinya itu. Dengan penuh kekecewaan, Tika pergi untuk melihat ibunya itu ke surau. Di sisi lain para warga dan Pak Ustadz sudah mulai meruqyah. Akan tetapi sosok yang berada di tubuh Laras masih mampu melawan semua bacaan-bacaan Pak Ustadz. Hingga pada akhirnya dia pun mulai merasakan kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu Yuli juga mulai melakukan ritualnya dengan membaca mantra-mantra sembari memasukkan nama Laras ke tubuh Ambar yang sudah mulai membusuk. Di sisi lain Pak Ustadz masih terus meruqyah Laras dan hal itu membuat Yuli kesulitan untuk menyelesaikan santetnya. Susuk yang digunakan untuk menutup kulit mayat selalu patah, seiring dengan Pak Ustadz yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ambil air minum. Dan terjadilah serangan balik, membuat Yuli merasa kesakitan dan muntah darah dengan isi-isi tulang media santetnya. Melihat hal itu, Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat ruqyah dan Tika mulai mendoakan ibunya dengan ikhlas karena mungkin setelah ini ibunya tidak akan selamat. Sedangkan Yuli mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia lalu masuk ke sebuah dimensi dan diserang oleh para korban-korbannya sehingga ia pun mati mengenaskan. Sementara itu dukun yang membantu Yuli menyadari kejadian tersebut. Lalu setelah sosok itu keluar dari tubuh Laras, benar aja dia sekarat dan tak lama meninggal dunia. Singkat cerita, ibunya dimakamkan berdekatan dengan yang lain, termasuk Yuli yang merupakan keluarganya. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Ada Karno sebagai kepala keluarga, Ayu istrinya, dan Yuli yang merupakan anaknya. Namun di tengah keharmonisan itu, Ayu mengalami rasa sakit yang luar biasa dan dia menyadari ada seseorang yang telah menyantetnya. Melihat hal itu, Karno langsung membawa anaknya ke dalam kamar, sedangkan dia sendiri akan menghadapi istrinya. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya dan inilah yang terjadi. Mama,
Para polisi yang mendapat laporan segera datang ke TKP kejadian dan membangunkan Yuli yang pingsan di dalam kamar, di mana mereka sangat terkejut begitu melihat orang tua Yuli telah meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Tak lama datang seorang wanita bernama Ambar yang mengaku sebagai istri dari Karno. Alih-alih perhatian kepada Yuli, dia justru sangat marah dan menghinanya sebagai anak selingkuhan. 20 tahun kemudian sejak kejadian tersebut, kini Yuli tinggal bersama keluarga Ambar. Namun terlihat Yuli yang merupakan anggota keluarganya malah diperlakukan seperti pembantu. Laras yang merupakan anak Bu Ambar juga selalu memarahinya. Akan tetapi Ambar selalu acuh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yuli. Udah jam segini loh, dari tadi ngapain aja sih? Masih panas, beko. Suami Laras yang bernama Rudi pun hanya diam tak membela Yuli. Bahkan anak-anaknya yang terlihat baik justru tak berkomentar apapun dengan perlakuan-perlakuan keluarganya. Dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, Tika adalah satu-satunya yang rajin beribadah dan taat beragama. Hari itu ia pergi ke surau untuk mengaji bersama Pak Ustadz. Rumahnya udah lama kosong. Ya mana gelapnya. Lalu di malam harinya saat Tika pulang ke rumah, ia memarahi adiknya yang selalu melakukan permainan pemanggilan setan. Di sana ada Yuli yang akan membasuh Ambar. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan dan menarik tubuh Yuli sembari berkata, Tika panggil ibu dulu. Kak Tika cepet, Kak. Pak ibumu layak mati. Lalu Laras juga datang ke dalam kamar. Namun karena keadaan ibunya sudah semakin parah, hingga dia pun meninggal dunia dengan menatap tajam ke arah Yuli. Keesokan harinya acara pemakaman Ambar akan dilaksanakan. Seperti biasa Yuli diperlakukan seperti pembantu. Dia yang harus mondar-mandir mengurusi semua keperluan rumah. Namun saat akan ikut memandikan jenazahnya, justru Laras mengusirnya dan Tika hanya terdiam karena tak bisa membela bibinya itu. Kamu ngapain di sini? Sana keluar. Lalu setelah dimandikan, Pak Ustadz menyuruh anggota keluarganya untuk mencium almarhumah. Lalu saat giliran Yuli, ia kembali teringat dengan perlakuan-perlakuan Ibu Ambar terhadapnya. Hingga saat Yuli akan menciumnya, justru dia melihat bahwa Ambar masih hidup dan hal itu membuatnya berteriak. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras, sabar Bu, sabar. Astagfirullahaladzim, Neng. Sebelum jenazahnya dimakamkan, Laras kembali teringat dengan masa kecilnya yang menunggu bapaknya pulang ke rumah. Sedangkan bapaknya sedang hidup bersama Yuli dan ibunya, dan hal itulah yang membuat mereka selalu memperlakukan Yuli dengan tidak baik. Isu bahwa Yuli adalah anak selingkuhan sudah menyebar ke penduduk desa, dan dia pun mulai mendapat perlakuan-perlakuan tidak enak dari ibu-ibu tetangga. Bahkan saat kerja di toko pun, Yuli tetap mendapatkan perlakuan kasar dari Laras. Biar semua orang tahu dia siapa. Udah. Jangan mentang-mentang sekarang ibu udah gak ada terus kamu berani sama saya udah ngelawan dia. Ternyata tidak hanya Yuli, Rudi pun yang merupakan suaminya kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari istrinya itu. Dia mengaku tak berani melawan karena selama ini telah numpang hidup pada istrinya. Di sisi lain ada pria baik bernama Yono. Dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Yuli. Hari itu Yuli meminta tolong kepadanya untuk mengantar ke sebuah tempat, di mana ternyata Yuli mendatangi seorang dukun yang ia kenal, berniat mencari pertolongan untuk menghabisi keluarga Bu Ambar. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Kamu sudah siap dengan resikonya. Dan ternyata kematian Bu Ambar disebabkan santet yang dikirim oleh Yuli. Hari itu dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk membantunya menghabisi keluarga Ambar. Namun kali ini santet yang akan dilakukan memiliki resiko yang sangat berbahaya, karena jika gagal akan berbalik ke tubuh Yuli. Syarat yang harus dilakukan adalah menggunakan mayat yang baru saja dikubur sebelum 40 hari, dan akan lebih baik jika mayat itu adalah anggota keluarga. Santet itu sangat berbahaya dan mematikan.
dan proses perjanjian pun dilakukan. Malam harinya Yuli bersama Yono menggali kuburan almarhumah Bu Ambar. Mereka kemudian membawa mayat itu ke hadapan Mbah Setio dan ritual selanjutnya pun dimulai. Untuk melakukan santetnya, Yuli harus menulis setiap nama calon korban, lalu mati dalam keadaan apa, dan tulisan itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat. Hal itu harus Yuli lakukan sebelum mayatnya membusuk. Untuk mendukung agar rencana ini berjalan dengan lancar, ia harus memastikan bahwa calon korban adalah orang yang ingkar beragama karena setan sangat menyukai hal itu. Dan jika Yuli tidak melakukan dengan cepat, maka bisa saja santet itu akan berbalik ke tubuhnya. Sementara itu di rumah, Tika yang sedang melaksanakan sholat tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu tak lama datang bola api yang membuat kaca kamarnya pecah, disertai ulat hitam dan foto keluarganya yang jatuh. Ia pun segera mengeceknya, namun tak sengaja kakinya malah menginjak pecahan kaca. Setelah itu Tika mendengar panggilan dari kamar neneknya, dan saat ingin mengeceknya, inilah yang terjadi. Lalu tak lama datang Yuli. Bukannya kaget, dia justru tersenyum karena rencananya telah berjalan dengan lancar. Di pagi harinya Tika menceritakan kejadian-kejadian semalam. Begitu juga dengan adiknya yang yakin bahwa itu arwah neneknya. Sebab kemarin ia bertemu dengan neneknya yang mengatakan tubuhnya merasa sakit dan kedinginan. Kata Oma, sakit. Tapi Tika beneran ngerasa ada yang gak beres, Bu. Dari kejadian-kejadian aneh itulah Tika mengusulkan untuk mengadakan pengajian nanti malam dan berniat menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Karena ketika orang meninggal datang dengan wujud aslinya, maka sudah pasti itu adalah jin. Singkat cerita, acara pengajian pun dilaksanakan. Namun di tengah-tengah pengajian itu tiba-tiba Tika mengalami ilusi. Seakan-akan ia masuk ke dalam dunia lain dan melihat seluruh keluarganya berteriak kesakitan. Setelah pengajian selesai, Adit kembali memainkan pemanggilan setan. Di momen itulah dia mulai merasakan kehadiran makhluk goib yang mulai berkomunikasi dengannya. Sementara di tempat lain Yuli mulai melakukan ritualnya. Dan ternyata target selanjutnya adalah Adit. Sembari membaca mantra, ia melakukan proses santet itu. Dan ya, seketika Adit merasakan kesakitan dan membenturkan kelapanya ke lemari hingga berdarah. Dan semua itu tak sengaja dilihat oleh Tika secara langsung. Setelah acara pemakaman, Yono curiga bahwa kematian Adit ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh Yuli. Tujuan awalnya ia membantu hanya karena kasihan melihatnya selama ini selalu dizolimi, bukan untuk balas dendam kepada mereka. Mendengar hal itu, Yuli menjelaskan kematian itu memang akibat ritual yang dia lakukan. Dan balasan yang mereka terima sekarang itu karma. Singkat cerita, Tika kembali mendatangi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Ia merasa ada yang berusaha mengancam keselamatan keluarganya. Pak Ustadz lalu menceritakan kisah Rasulullah yang juga pernah disihir oleh seorang wanita. Lalu turunlah surat Anas dan Al-Falaq, sehingga saat dibacakan tali-tali boli itu terputus satu persatu. Lalu Pak Ustadz memerintahkan Tika untuk sholat tahajud nanti malam, meminta ampun kepada Allah. Lindungilah kedua orang tua hamba. Di pagi harinya terjadi cekcok antara Laras dan suaminya. Rudy merasa tidak pantas jika harus langsung membuka toko karena saat ini mereka sedang berduka. Sedangkan dari kejauhan Yuli hanya tersenyum tipis menyaksikan keributan tersebut. Bukan di situ, ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan gak pinter-pinter. Dibilangin ya kalau mau naruh sesuatu itu hati-hati, Arudi. Ini kan jadinya Kemudian saat di toko, Laras kembali memaki-maki suaminya yang tak sengaja memecahkan barang dagangan.
Lalu Yuli datang membantu Rudy sehingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Lalu Yuli sengaja memecahkan dagangan lagi untuk memancing keributan di antara mereka. Dan rencana itu berhasil membuat Rudy meluapkan seluruh emosinya. Dari dulu kerjaannya cuma bisa nyusahin hidup saya aja. Udah Ras, kalian jadiin dia kayak pembantu. Padahal dia teh keluarga kamu kan? Dia bukan keluarga aku. Lalu Yuli menyusul Rudy ke rumah. Dan di momen itu dia berusaha menggodanya sehingga inilah yang terjadi di antara mereka berdua. Sabar ya, A. Sementara Laras mulai khawatir dengan suaminya karena teleponnya selalu tak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup toko dan pulang ke rumah. Sementara di rumah sendiri Yuli kembali merayu Rudy untuk meninggalkan istrinya itu dan lalu pergi bersamanya. Namun Rudy menolak dan malah menghinanya dengan mengatakan kalau Yuli itu sama dengan ibunya. Kamu seperti ibumu. Brengsek kamu ya, Rudy. Sayangnya perbuatan mereka itu tak sengaja diketahui oleh Tika yang baru aja pulang sekolah. Rudy lalu memohon kepada anaknya itu untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya, karena ia sendiri yang akan menjelaskan semuanya. Di malam harinya Tika yang sedang sholat tahajud kembali mendapat gangguan jin yang mampu mengikuti bacaan sholatnya, sehingga membuatnya sangat ketakutan. La ilaha lahul mulku wa lahul hamdu. Sementara itu Yuli pergi mengendap-endap untuk kembali melakukan ritualnya, di mana ternyata target selanjutnya adalah Rudy. Namun kali ini ritualnya itu terganggu, karena Pak Ustadz sedang membantu doa untuk melindungi keluarga Tika, membuat Yuli justru mendapatkan serangan balik. Dengan menahan rasa takut Yuli tetap melakukan ritualnya dan berhasil membuat Rudy kesakitan sehingga muntah darah dan inilah yang terjadi. Saat melakukan sholat jenazah Tika kembali masuk ke dunia lain. Dia merasa ada di sebuah pemakaman dan dikerubungi banyak serangga. Tika juga melihat seluruh jamaah menjadi setan. Setelah kejadian itu Tika meyakinkan ibunya bahwa mereka pasti sedang disantet oleh seseorang. Ia meminta ibunya itu untuk percaya dan menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan. Keesokan harinya Laras yang tengah bersedih malah menemukan jaket suaminya yang ada di kamar Yuli. Ia pun langsung menanyakan kepadanya dan kali ini Yuli semakin berani melawan Laras karena sudah lelah diperlakukan dengan kasar. Laras mulai curiga bahwa kematian-kematian anggota keluarganya disebabkan oleh Yuli. Karena hal itu, Laras mengusir Yuli dari rumah. Jangan-jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Di malam harinya Yuli tak sengaja melihat Yono yang sedang berbincang dengan Tika. Ia lalu menghampirinya dan bertanya-tanya apakah dia membocorkan rahasia mereka berdua mengenai ritual-ritual yang telah dilakukan. Kemudian Yono mengatakan sudah tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Yuli. Sikap itu jelas membuat Yuli sangat marah dan menyimpan dendam kepada Yono, sehingga dia akan menjadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian Yono mulai mengalami gangguan-gangguan di dalam toko, di mana sosok mengerikan itu muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya Yono mati dengan cara yang mengerikan. Jaka, jangan bercanda. Keesokan paginya Laras dan Tika melihat ada kerumunan warga di depan tokonya dan saat mengecek, ia melihat Yono yang sudah tewas dengan kelapanya yang hancur. Di malam harinya Yuli kembali melakukan ritualnya dan hal aneh langsung dirasakan oleh Tika. Malam itu lampu kamar tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lalu saat ingin mencari ibunya, inilah yang terjadi. Kemudian Tika membacakan ayat kursi. Namun sosok yang merasuki ibunya itu justru bisa mengikuti bacaan tersebut yang membuatnya malah semakin ketakutan.
Ia kemudian berusaha lari dan bersembunyi di kamar lainnya dan masuk ke dalam lemari. Tika lalu menghubungi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Namun belum selesai menjelaskan, ibunya sudah masuk ke kamar itu. Beruntung Pak Ustadz datang menolong Tika. Mereka lalu membawa Laras ke surau untuk diruqyah. Dalam perjalanan, Tika curiga dengan rumah kosong yang ada di sekitar kampung itu. Ia segera mengeceknya dan melihat ada mayat neneknya yang sedang dipakai untuk sebuah ritual santet. Yuli lalu mengatakan yang sebenarnya, bahwa dialah yang menyebabkan semua kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, Tika sangat terkejut karena dia dengan tega menghabisi semua keluarganya. Ambil rumah saya, orang tua saya, hidup saya hancur. Namun dengan tegas Yuli menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya, karena selama ini diperlakukan layaknya pembantu. Dan justru Bu Ambarlah yang telah menyantet kedua orang tuanya lebih dulu. Yuli menjadi semakin marah saat Tika membahas kekeluargaan. Karena selama ini saat semua keluarga menyiksanya, justru Tika hanya diam tak membela bibinya itu. Dengan penuh kekecewaan, Tika pergi untuk melihat ibunya itu ke surau. Di sisi lain, para warga dan Pak Ustadz sudah mulai meruqyah. Akan tetapi sosok yang berada di tubuh Laras masih mampu melawan semua bacaan-bacaan Pak Ustadz. Hingga pada akhirnya dia pun mulai merasakan kesakitan. Sementara itu Yuli juga mulai melakukan ritualnya dengan membaca mantra-mantra sembari memasukkan nama Laras ke tubuh Ambar yang sudah mulai membusuk. Di sisi lain, Pak Ustadz masih terus meruqyah Laras, dan hal itu membuat Yuli kesulitan untuk menyelesaikan santetnya. Susuk yang digunakan untuk menutup kulit mayat selalu patah, seiring dengan Pak Ustadz yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ambil air minum. Dan terjadilah serangan balik, membuat Yuli merasa kesakitan dan muntah darah dengan isi-isi tulang media santetnya. Melihat hal itu, Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat ruqyah, dan Tika mulai mendoakan ibunya dengan ikhlas karena mungkin setelah ini ibunya tidak akan selamat. Sedangkan Yuli mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia lalu masuk ke sebuah dimensi dan diserang oleh para korban-korbannya sehingga ia pun mati mengenaskan. Sementara itu dukun yang membantu Yuli menyadari kejadian tersebut. Lalu setelah sosok itu keluar dari tubuh Laras, benar aja dia sekarat dan tak lama meninggal dunia. Singkat cerita, ibunya dimakamkan berdekatan dengan yang lain, termasuk Yuli yang merupakan keluarganya. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Ada Karno sebagai kepala keluarga, Ayu istrinya, dan Yuli yang merupakan anaknya. Namun di tengah keharmonisan itu, Ayu mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan dia menyadari ada seseorang yang telah menyantetnya. Melihat hal itu, Karno langsung membawa anaknya ke dalam kamar, sedangkan dia sendiri akan menghadapi istrinya. Secara tiba-tiba lampu di rumah mati dengan sendirinya dan inilah yang terjadi. Para polisi yang mendapat laporan segera datang ke TKP kejadian dan membangunkan Yuli yang pingsan di dalam kamar. Di mana mereka sangat terkejut begitu melihat orang tua Yuli telah meninggal dunia dengan cara yang mengerikan.
Tak lama datang seorang wanita bernama Ambar yang mengaku sebagai istri dari Karno. Alih-alih perhatian kepada Yuli, dia justru sangat marah dan menghinanya sebagai anak selingkuhan. Ibu, Mama. 20 tahun kemudian sejak kejadian tersebut, kini Yuli tinggal bersama keluarga Ambar. Namun terlihat Yuli yang merupakan anggota keluarganya malah diperlakukan seperti pembantu. Laras yang merupakan anak Bu Ambar juga selalu memarahinya. Akan tetapi Ambar selalu acuh dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Yuli. Udah jam segini loh, dari tadi ngapain aja sih? Masih panas, beko. Suami Laras yang bernama Rudi pun hanya diam tak membela Yuli. Bahkan anak-anaknya yang terlihat baik justru tak berkomentar apapun dengan perlakuan-perlakuan keluarganya. Dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, Tika adalah satu-satunya yang rajin beribadah dan taat beragama. Hari itu ia pergi ke surau untuk mengaji bersama Pak Ustadz. Rumahnya udah lama kosong. Ya mana gelap-gelap. Lalu di malam harinya saat Tika pulang ke rumah, ia memarahi adiknya yang selalu melakukan permainan pemanggilan setan. Di sana ada Yuli yang akan membasuh Ambar. Namun tiba-tiba dia merasa kesakitan dan menarik tubuh Yuli sembari berkata, Tika panggil ibu dulu. Kak Tika cepet, Kak. Pak ibumu layak mati. Lalu Laras juga datang ke dalam kamar. Namun karena keadaan ibunya sudah semakin parah, hingga dia pun meninggal dunia dengan menatap tajam ke arah Yuli. Keesokan harinya acara pemakaman Ambar akan dilaksanakan. Seperti biasa Yuli diperlakukan seperti pembantu. Dia yang harus mondar-mandir mengurusi semua keperluan rumah. Namun saat akan ikut memandikan jenazahnya, justru Laras mengusirnya dan Tika hanya terdiam karena tak bisa membela bibinya itu. Kamu ngapain di sini? Sana keluar. Lalu setelah dimandikan, Pak Ustadz menyuruh anggota keluarganya untuk mencium almarhumah. Lalu saat giliran Yuli, ia kembali teringat dengan perlakuan-perlakuan Ibu Ambar terhadapnya. Hingga saat Yuli akan menciumnya, justru dia melihat bahwa Ambar masih hidup dan hal itu membuatnya berteriak. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras, sabar, Bu, sabar. Astagfirullahaladzim, Neng. Sebelum jenazahnya dimakamkan, Laras kembali teringat dengan masa kecilnya yang menunggu bapaknya pulang ke rumah. Sedangkan bapaknya sedang hidup bersama Yuli dan ibunya, dan hal itulah yang membuat mereka selalu memperlakukan Yuli dengan tidak baik. Isu bahwa Yuli adalah anak selingkuhan sudah menyebar ke penduduk desa, dan dia pun mulai mendapat perlakuan-perlakuan tidak enak dari ibu-ibu tetangga. Bahkan saat kerja di toko pun, Yuli tetap mendapatkan perlakuan kasar dari Laras. Biar semua orang tahu dia siapa. Udah. Jangan mentang-mentang sekarang ibu udah gak ada terus kamu berani sama saya udah ngelawan ya. Ternyata tidak hanya Yuli, Rudi pun yang merupakan suaminya kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari istrinya itu. Dia mengaku tak berani melawan karena selama ini telah numpang hidup pada istrinya. Di sisi lain ada pria baik bernama Yono. Dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Yuli. Hari itu Yuli meminta tolong kepadanya untuk mengantar ke sebuah tempat, di mana ternyata Yuli mendatangi seorang dukun yang ia kenal, berniat mencari pertolongan untuk menghabisi keluarga Bu Ambar. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Kamu sudah siap dengan resikonya. Dan ternyata kematian Bu Ambar disebabkan santet yang dikirim oleh Yuli. Hari itu dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk membantunya menghabisi keluarga Ambar. Namun kali ini santet yang akan dilakukan memiliki resiko yang sangat berbahaya, karena jika gagal akan berbalik ke tubuh Yuli. Syarat yang harus dilakukan adalah menggunakan mayat yang baru saja dikubur sebelum 40 hari, dan akan lebih baik jika mayat itu adalah anggota keluarga. Santet itu sangat berbahaya dan mematikan. Dan proses perjanjian pun dilakukan. Malam harinya Yuli bersama Yono menggali kuburan almarhumah Bu Ambar. Mereka kemudian membawa mayat itu ke hadapan Mbah Setio dan ritual selanjutnya pun dimulai.
Untuk melakukan santetnya, Yuli harus menulis setiap nama calon korban, lalu mati dalam keadaan apa, dan tulisan itu dimasukkan ke dalam tubuh mayat. Hal itu harus Yuli lakukan sebelum mayatnya membusuk. Untuk mendukung agar rencana ini berjalan dengan lancar, ia harus memastikan bahwa calon korban adalah orang yang ingkar beragama karena setan sangat menyukai hal itu. Dan jika Yuli tidak melakukan dengan cepat, maka bisa saja santet itu akan berbalik ke tubuhnya. Sementara itu di rumah, Tika yang sedang melaksanakan sholat tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Lalu tak lama datang bola api yang membuat kaca kamarnya pecah, disertai ulat hitam dan foto keluarganya yang jatuh. Ia pun segera mengeceknya, namun tak sengaja kakinya malah menginjak pecahan kaca. Setelah itu Tika mendengar panggilan dari kamar neneknya, dan saat ingin mengeceknya, inilah yang terjadi. Lalu tak lama datang Yuli. Bukannya kaget, dia justru tersenyum karena rencananya telah berjalan dengan lancar. Di pagi harinya Tika menceritakan kejadian-kejadian semalam. Begitu juga dengan adiknya yang yakin bahwa itu arwah neneknya. Sebab kemarin ia bertemu dengan neneknya yang mengatakan tubuhnya merasa sakit dan kedinginan. Kata Oma, sakit. Tapi Tika beneran ngerasa ada yang gak beres, Bu. Dari kejadian-kejadian aneh itulah Tika mengusulkan untuk mengadakan pengajian nanti malam dan berniat menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya arwah gentayangan, karena ketika orang meninggal datang dengan wujud aslinya, maka sudah pasti itu adalah jin. Singkat cerita, acara pengajian pun dilaksanakan. Namun di tengah-tengah pengajian itu tiba-tiba Tika mengalami ilusi. Seakan-akan ia masuk ke dalam dunia lain dan melihat seluruh keluarganya berteriak kesakitan. Setelah pengajian selesai, Adit kembali memainkan pemanggilan setan. Di momen itulah dia mulai merasakan kehadiran makhluk goib yang mulai berkomunikasi dengannya. Sementara di tempat lain Yuli mulai melakukan ritualnya, dan ternyata target selanjutnya adalah Adit. Sembari membaca mantra, ia melakukan proses santet itu. Dan ya, seketika Adit merasakan kesakitan dan membenturkan kelapanya ke lemari hingga berdarah. Dan semua itu tak sengaja dilihat oleh Tika secara langsung. Setelah acara pemakaman, Yono curiga bahwa kematian Adit ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan oleh Yuli. Tujuan awalnya ia membantu hanya karena kasihan melihatnya selama ini selalu dizolimi, bukan untuk balas dendam kepada mereka. Mendengar hal itu, Yuli menjelaskan kematian itu memang akibat ritual yang dia lakukan. Dan balasan yang mereka terima sekarang itu karma. Singkat cerita, Tika kembali mendatangi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Ia merasa ada yang berusaha mengancam keselamatan keluarganya. Pak Ustadz lalu menceritakan kisah Rasulullah yang juga pernah disihir oleh seorang wanita. Lalu turunlah surat Anas dan Al-Falaq, sehingga saat dibacakan tali-tali boli itu terputus satu persatu. Lalu Pak Ustadz memerintahkan Tika untuk sholat tahajud nanti malam, meminta ampun kepada Allah. Lindungilah kedua orang tua hamba. Di pagi harinya terjadi cekcok antara Laras dan suaminya. Rudy merasa tidak pantas jika harus langsung membuka toko karena saat ini mereka sedang berduka. Sedangkan dari kejauhan Yuli hanya tersenyum tipis menyaksikan keributan tersebut. Bukan di situ, ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan gak pinter-pinter. Dibilangin ya kalau mau naruh sesuatu itu hati-hati, Arudi. Ini kan jadinya Kemudian saat di toko, Laras kembali memaki-maki suaminya yang tak sengaja memecahkan barang dagangan. Lalu Yuli datang membantu Rudy sehingga tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Lalu Yuli sengaja memecahkan dagangan lagi untuk memancing keributan di antara mereka. Dan rencana itu berhasil membuat Rudy meluapkan seluruh emosinya. dari dulu kerjaannya cuma bisa nyusahin hidup saya aja. Udah, Ras.
kalian jadiin dia kayak pembantu. Padahal dia teh keluarga kamu kan? Dia bukan keluarga aku. Lalu Yuli menyusul Rudy ke rumah, dan di momen itu dia berusaha menggodanya sehingga inilah yang terjadi di antara mereka berdua. Sabar ya, A. Sementara Laras mulai khawatir dengan suaminya karena teleponnya selalu tak diangkat. Akhirnya dia memutuskan untuk menutup toko dan pulang ke rumah. Sementara di rumah sendiri Yuli kembali merayu Rudy untuk meninggalkan istrinya itu dan lalu pergi bersamanya. Namun Rudy menolak dan malah menghinanya dengan mengatakan kalau Yuli itu sama dengan ibunya. Kamu seperti ibumu. Brengsek kamu ya, Rudy. Sayangnya perbuatan mereka itu tak sengaja diketahui oleh Tika yang baru aja pulang sekolah. Rudy lalu memohon kepada anaknya itu untuk tidak mengatakan apapun kepada ibunya, karena ia sendiri yang akan menjelaskan semuanya. Di malam harinya Tika yang sedang sholat tahajud kembali mendapat gangguan jin yang mampu mengikuti bacaan sholatnya, sehingga membuatnya sangat ketakutan. La ilaha lahul mulku wa lahul hamdu. Sementara itu Yuli pergi mengendap-endap untuk kembali melakukan ritualnya, di mana ternyata target selanjutnya adalah Rudy. Namun kali ini ritualnya itu terganggu, karena Pak Ustadz sedang membantu doa untuk melindungi keluarga Tika, membuat Yuli justru mendapatkan serangan balik. Dengan menahan rasa takut Yuli tetap melakukan ritualnya dan berhasil membuat Rudy kesakitan sehingga muntah darah dan inilah yang terjadi. Saat melakukan sholat jenazah Tika kembali masuk ke dunia lain. Dia merasa ada di sebuah pemakaman dan dikerubungi banyak serangga. Tika juga melihat seluruh jamaah menjadi setan. Setelah kejadian itu Tika meyakinkan ibunya bahwa mereka pasti sedang disantet oleh seseorang. Ia meminta ibunya itu untuk percaya dan menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan. Keesokan harinya Laras yang tengah bersedih malah menemukan jaket suaminya yang ada di kamar Yuli. Ia pun langsung menanyakan kepadanya dan kali ini Yuli semakin berani melawan Laras karena sudah lelah diperlakukan dengan kasar. Laras mulai curiga bahwa kematian-kematian anggota keluarganya disebabkan oleh Yuli. Karena hal itu, Laras mengusir Yuli dari rumah. Jangan-jangan kamu yang buat semua keluarga saya meninggal. Kamu yang mati. Kamu dari sini. Kamu yang pergi. Di malam harinya Yuli tak sengaja melihat Yono yang sedang berbincang dengan Tika. Ia lalu menghampirinya dan bertanya-tanya apakah dia membocorkan rahasia mereka berdua mengenai ritual-ritual yang telah dilakukan. Kemudian Yono mengatakan sudah tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Yuli. Sikap itu jelas membuat Yuli sangat marah dan menyimpan dendam kepada Yono, sehingga dia akan menjadi korban selanjutnya. Tak lama kemudian Yono mulai mengalami gangguan-gangguan di dalam toko, di mana sosok mengerikan itu muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya Yono mati dengan cara yang mengerikan. Jaka, jangan bercanda. Keesokan paginya Laras dan Tika melihat ada kerumunan warga di depan tokonya dan saat mengecek, ia melihat Yono yang sudah tewas dengan kelapanya yang hancur. Di malam harinya Yuli kembali melakukan ritualnya dan hal aneh langsung dirasakan oleh Tika. Malam itu lampu kamar tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lalu saat ingin mencari ibunya, inilah yang terjadi. Kemudian Tika membacakan ayat kursi. Namun sosok yang merasuki ibunya itu justru bisa mengikuti bacaan tersebut yang membuatnya malah semakin ketakutan. Ia kemudian berusaha lari dan bersembunyi di kamar lainnya dan masuk ke dalam lemari. Tika lalu menghubungi Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Namun belum selesai menjelaskan ibunya sudah masuk ke kamar itu. Wahwal aliyul azim.
Beruntung Pak Ustadz datang menolong Tika. Mereka lalu membawa Laras ke surau untuk diruqyah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis. Dalam perjalanan Tika curiga dengan rumah kosong yang ada di sekitar kampung itu. Ia segera mengeceknya dan melihat ada mayat neneknya yang sedang dipakai untuk sebuah ritual santet. Yuli lalu mengatakan yang sebenarnya bahwa dialah yang menyebabkan semua kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, Tika sangat terkejut karena dia dengan tega menghabisi semua keluarganya. Dia ambil rumah saya, orang tua saya, hidup saya hancur. Namun dengan tegas Yuli menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya karena selama ini diperlakukan layaknya pembantu. Dan justru Bu Ambarlah yang telah menyantet kedua orang tuanya lebih dulu. Yuli menjadi semakin marah saat Tika membahas kekeluargaan. Karena selama ini saat semua keluarga menyiksanya, justru Tika hanya diam tak membela bibinya itu. Dengan penuh kekecewaan, Tika pergi untuk melihat ibunya itu ke surau. Di sisi lain para warga dan Pak Ustadz sudah mulai meruqyah. Akan tetapi sosok yang berada di tubuh Laras masih mampu melawan semua bacaan-bacaan Pak Ustadz. Hingga pada akhirnya dia pun mulai merasakan kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu Yuli juga mulai melakukan ritualnya dengan membaca mantra-mantra sembari memasukkan nama Laras ke tubuh Ambar yang sudah mulai membusuk. Di sisi lain Pak Ustadz masih terus meruqyah Laras dan hal itu membuat Yuli kesulitan untuk menyelesaikan santetnya. Susuk yang digunakan untuk menutup kulit mayat selalu patah, seiring dengan Pak Ustadz yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ambil air minum. Dan terjadilah serangan balik, membuat Yuli merasa kesakitan dan muntah darah dengan isi-isi tulang media santetnya. Melihat hal itu, Pak Ustadz terus membacakan ayat-ayat ruqyah dan Tika mulai mendoakan ibunya dengan ikhlas karena mungkin setelah ini ibunya tidak akan selamat. Sedangkan Yuli mulai menyakiti dirinya sendiri. Ia lalu masuk ke sebuah dimensi dan diserang oleh para korban-korbannya sehingga ia pun mati mengenaskan. Sementara itu dukun yang membantu Yuli menyadari kejadian tersebut. Lalu setelah sosok itu keluar dari tubuh Laras, benar aja dia sekarat dan tak lama meninggal dunia. Singkat cerita, ibunya dimakamkan berdekatan dengan yang lain, termasuk Yuli yang merupakan keluarganya. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye.